Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pencarian jurnal dari manajemen risiko dan aksi mitigasi untuk menciptakan rantai pasok yang robust. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dina Fitriani dengan NIM 50092200057. Langsung saja. Dan belakang yang dimana dunia kita selalu dikelilingi oleh ketidakpastian dan hal yang tidak terduga seperti serangan teroris, gempa, tsunami, krisis ekonomi, devaluasi nilai tukar uang, pemogokan lain dan sebagainya. Ketika bencana terjadi, maka akan berdampak pada timbulnya gangguan bisnis dalam skala besar. Berdasarkan penelitian oleh Hendricks dan Sighal 2003, diketahui bahwa gangguan pada supply chain berdampak negatif dalam jangka panjang terhadap perusahaan dan banyak perusahaan yang tidak mampu pulih secara cepat dari dampak negatif tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Istilah supply chain management mulai muncul pada akhir tahun 1980-an yang kemudian mulai digunakan secara luas pada tahun 1990-an. Sebelum itu, perusahaan lebih banyak menggunakan istilah seperti logistik dan manajemen operasi daripada istilah SCM Hughes 2003 dengan menggabungkan berbagai definisi yang dikembangkan oleh beberapa sumber. Ada Ganesan dan Harrison 1995, Lambert et al. 1998, Kopra dan Meindl 2001, Pujawan 2005. Maka didapatkan definisi supply chain sebagai suatu jaringan yang terdiri atas beberapa perusahaan meliputi supplier, manufaktur, distributor, dan retailer yang bekerja sama dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan pelanggan, di mana perusahaan-perusahaan tersebut melakukan fungsi pengadaan material, proses transformasi material menjadi produk setengah jadi dan produk jadi, serta distribusi produk jadi tersebut hingga ke end customer. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian tesis dengan menggunakan pengembangan metode FMEI, Failure Mode and Effect Analysis, dan pengembangan metode QFD, Quality Function Development. Ini antara lain adalah untuk 1. Mengidentifikasi risiko atau gangguan yang berpeluang untuk timbul. 2. Melakukan analisa risiko dengan menggunakan pengembangan metode FMEA. Yang ketiga, memetakan strategi proaktif untuk memitigasi risiko yang berpotensi timbul dengan pengembangan metode QFD. Yang keempat, menciptakan rantai pasok yang robust terhadap gangguan tidak terduga. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi dalam penelitian ini mengacu pada suatu framework atau kerangka kerja yang dikembangkan dari studi literatur yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Oleh karena konsep supply chain risk management yang luas, maka pengembangan framework ini perlu dilakukan. Kerangka kerja ini berisi langkah-langkah dan landasan dalam melakukan identifikasi, analisa, evaluasi risiko, dan perancangan strategi mitigasi dalam supply chain perusahaan. Standar framework risk management yang digunakan merupakan modifikasi dari berbagai standar yang telah ada dengan acuan utama standar AS atau MZ 4 AS garis miring MZ 4360 Australia dan BSI di Inggris. Selanjutnya ada analisa dan interpretasi data. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam melakukan perancangan strategi mitigasi untuk menciptakan rantai pasok yang robust, peneliti melakukan pengembangan metode QFD dan FMEA untuk menyusun suatu framework dalam mengelola risiko. Secara garis besar, tahapan dalam framework perencanaan strategi dengan menggunakan bantuan untuk timbul. 2. Melakukan analisa risiko dengan menggunakan pengembangan metode FMEA. Yang ketiga, memetakan strategi proaktif untuk memitigasi risiko yang berpotensi timbul dengan pengembangan metode QFD. Yang keempat, menciptakan rantai pasok yang robust terhadap gangguan tidak terduga. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi dalam penelitian ini mengacu pada suatu framework atau kerangka kerja yang dikembangkan dari studi literatur yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Oleh karena konsep supply chain risk management yang luas, maka pengembangan
ini perlu dilakukan. Kerangka kerja ini berisi langkah-langkah dan landasan dalam melakukan identifikasi, analisa, evaluasi risiko, dan perancangan strategi mitigasi dalam supply chain perusahaan. Standar framework risk management yang digunakan merupakan modifikasi dari berbagai standar yang telah ada dengan acuan utama standar AS atau MZ 4 AS-MZ 4360 Australia dan BSI di Inggris. Selanjutnya ada analisa dan interpretasi data. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam melakukan perancangan strategi mitigasi untuk menciptakan rantai pasok yang robust, peneliti melakukan pengembangan metode QFD dan FEMA untuk menyusun suatu framework dalam mengelola risiko. Secara garis besar, tahapan dalam framework perencanaan strategi dengan menggunakan bantuan tool HOR dibagi menjadi dua fase, yakni fase identifikasi risiko, risk identification, dan fase penanganan risiko, risk treatment. Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh framework yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan kelemahan dalam aspek teknis input data. Jika jumlah data risiko yang dimasukkan dan diolah di dalam metrik HOR sangat besar, maka tentunya user akan menemui kendala teknis berupa kesulitan dalam memasukkan data dalam jumlah yang sangat besar tersebut. Strategi mitigasi yang dipilih untuk masing-masing agen risiko didasarkan pada pertimbangan kejadian risiko yang ditimbulkan oleh agen risiko, serta akibat yang terjadi bila kejadian risiko tersebut timbul. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tesis manajemen rantai pasok dan aksi mitigasi untuk menciptakan rantai pasok yang robust ini antara lain adalah: 1. Dari hasil identifikasi risiko dengan menggunakan bantuan tool matrix Host of Risk atau bisa disingkat HOR untuk fase identifikasi risiko yang bisa disebut risk identification, terdapat 50 risiko dan 58 agen risiko yang teridentifikasi pada keseluruhan tahapan proses aktivitas intern supply chain perusahaan dengan menggunakan model SCORE atau terbagi ke dalam tahapan plan, source, map, deliver, dan report. Dari fase pertama HOR ini diketahui bahwa suatu agen risiko dapat pula menyebabkan berbagai kejadian risiko dengan nilai bobot kolerasi tertentu. Yang kedua, dengan pengembangan metode FMAA, maka didapatkan nilai indeks prioritas risiko yang merupakan hasil perkalian tingkat occurrence agen risiko dengan nilai korelasinya. Yang ketiga, hasil output pada HOR fase pertama atau fase identifikasi risiko merupakan input pada HOR fase kedua atau fase penanganan risiko, di mana pada fase kedua ini merupakan pemetaan strategi mitigasi untuk agen risiko yang diprioritaskan untuk dilakukan mitigasi dengan menggunakan strategi proaktif agar tercipta rantai pasok yang robust. Yang keempat, strategi proaktif yang disarankan untuk mitigasi agen risiko dalam penelitian ini adalah strategi proaktif supply dan produk serta strategi supply chain coordination, sedangkan strategi level taktis yang digunakan antara lain adalah strategi scope, flexible supply base, flexible transportation, dan silent product rollover. Idealnya semua agen risiko yang teridentifikasi dimitigasi dengan strategi proaktif sehingga rantai pasok yang robust dapat tercipta. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.